Marisha Icha bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Icha sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Icha pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Icha mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Icha menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Icha tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Icha, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Icha. Marisha Icha menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Icha menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Icha mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Icha mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kak Icha, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Icha? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Gimana Kak Icha? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan gak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke Ultah Gala, tahu nggak Kak Icha? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku undang. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Icha nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Icha ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak privacy ya. Ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi haknya. Jadi bukan ranah saya untuk menjawab. Walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Icha, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Icha, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan. Yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah. Jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau diminta untuk minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu saya dengarkan. Tapi di posisi saya sangat susah. Tapi Becca sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram gitu. Memang ada istilahnya sumbangsi dari Kak Icha bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Harus gitu. seperti itu. Karena kan dia menghidupi sama dia sendiri, adik-adiknya. Dia nggak bisa terlarut dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasusnya Becca sendiri kan juga ikut mengawal ya Kak Icha ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kak Icha mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga karena udah ada kuasa hukumnya, takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kak Icha sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke Becca atau ke Ai, itu gimana Kak Icha? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri yang dimana juga
jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica harus gini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti apa? Kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya? Aku begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri ada nurut-nurutnya gitu sama aku kayak. Misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kak Ica mantau segala macem gitu. Ya karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini kan udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah kan, ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kak Ica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama aja mah, tapi kan pasti dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kak Ica, satu lagi Kak Ica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Padodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kak Ica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan? Ada hubungan pasti kedepannya seperti apa gitu. Tanggapannya gitu Kak Ica. Kak Ica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kak Ica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kak Ica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, yang sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas sebenarnya itu bukan haknya juga kan. Ya, sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada puji juga, rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 200 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya? Menyayangkan keluarga ya, jadi sayangkan, cuman
Kasih Kak Ica. Makasih Kak Ica. Kak foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Ya udah. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Kakak udah on. Udah. Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan gak usah ngomong apa-apa itu. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke Ultah Gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku jawab. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak privacy ya. Ada sesuatu masalah keluarga yang sudah menjadi haknya. Ini bukan ranah saya untuk menjawab. Walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan. Yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah. Jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau bisa untuk minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu saya dengarkan. Tapi di posisi saya sangat sulit sekali. Tapi Becca sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang lebih sering di Instagram. Itu memang ada istilahnya sumbangsi dari Kak Ica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Ya, gitu. seperti itu. Karena kan dia menghidupi sama dia sendiri, adik-adiknya. Dia nggak bisa terlalu dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Becca sendiri kan juga ikut mengawal ya Kak Ica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kak Ica mungkin sekarang? Kalau
kalau itu nggak, bukan anakku juga karena udah ada kuasa hukumnya, aku takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kak Ica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke BK atau ke AI itu gimana Kak Ica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga nelfon, juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti Aku apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau bilang kayak gitu ya, itu begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kak Ica mantau segala macem gitu Ya Kak karena Ica. mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini ada bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kak Ica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan udah sibuk sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesini dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kak Ica, satu lagi Kak Ica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kak Ica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan? Ada hubungan pasti kedepannya seperti apa gitu. Anggap aja gitu Kak Ica. Kak Ica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kak Ica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kak Ica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas sebenarnya itu bukan haknya juga kan ya, sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari
berapa ya, 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 200 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu, sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh. Ada rasa apa ya, Menyayangkan. Keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. kasih Kak Ica. Kasih Kak Ica, Kak foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Icha bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Icha sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Icha pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Icha mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Icha menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Icha tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Icha, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Icha. Marisha Icha menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Icha menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Icha mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Icha mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Ya udah. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca-nya seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi sih gimana tuh? Kakak udah on. Udah. Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan nggak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa meninggal. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak privacy ya. Ada sesuatu antara keluarga yang udah menjadi haknya. Jadi bukan ranah saya untuk jawab. Walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau diminta untuk minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah. Tapi Becca sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram gitu. Memang
ada istilahnya sumaks dari Kaica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam harus gitu. seperti itu karena kan dia menghidupi apa dia sendiri, adik-adiknya, dia nggak bisa terlarut dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Beca sendiri kan juga ikut mengawal ya Kaica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kaica mungkin sekarang? Kalau itu nggak bukan anakku juga karena udah ada kuasa hukumnya, aku takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kaica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke BK atau ke Ai, itu gimana Kaica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon. Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu. Jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga nelfon, juga kadang-kadang kalau dia salah kemarin sayang suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti apa? Kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya, aku begini. Iya. Kadang ya dia bisa lihat sendiri ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Ya. Misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kaica mantau segala macem gitu Ya kan. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini ada bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kaica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan udah sibuk sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama dia mah, tapi kan kesini dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ngadu. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica satu lagi Kaica soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi lanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kaica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan. Ada hubungan pasti kedepannya seperti apa gitu. Tanggapannya gitu Kaica. Kaica boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kaica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala seperti apa Kaica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, yang sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezeki
gajinya juga udah luar biasa, jadi udah nggak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 200 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Udah diikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya? Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. Kasih Kak Ica. Makasih Kak Ica. Apa foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Icha bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Icha sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Icha pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Icha mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Icha menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Icha tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Icha, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Icha. Marisha Icha menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Icha menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Icha mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Icha mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca-nya seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti, hello, lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Gimana Kak Ica? Apa ya, bukan anak aku sih buat jawab ya, dan gak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku jawab. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya, ini kan agak privasi ya, ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi haknya, jadi bukan ranah saya untuk menjawab, walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? nah ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau diminta untuk minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah.
Tapi BK sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang udah lebih sering di Instagram gitu. Memang ada istilahnya sumaks dari Kaica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam harus gitu. seperti itu karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya. Dia nggak bisa terlarut dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus BK sendiri kan juga ikut mengawal ya Kaica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kaica mungkin sekarang? Kalau itu nggak bukan anakku juga karena udah ada kuasa hukumnya, aku nggak ngerti etikanya nggak bagus. Kalau Kaica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke BK atau ke Ai, itu gimana Kaica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti apa? Aku kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau kayak gitu ya? Aku begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kaica mantau segala macem gitu Ya Kaica. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini kan udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kaica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan udah sibuk sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan plus minus, dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica, satu lagi Kaica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Padodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kaica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan? Ada hubungan pasti ke depannya seperti apa gitu. Anggap aja gitu Kaica. Kaica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kaica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kaica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, yang sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala
mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas adalah sebenarnya itu bukan haknya juga kan, tapi ya sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada puji juga, rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 200 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya? Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. Kasih Kak Ica. Kasih Kak Ica, apa foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti, hello, lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Gimana Kak Ica? Apa ya, bukan anak aku sih buat jawab ya, dan gak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah Gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku bilang. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya, ini kan agak privacy ya, ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi haknya, jadi bukan karena saya bisa jawab, walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah.
pada minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah. Tapi BK sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram gitu. Memang ada istilahnya sumaks dari Kaica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Ya harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya. Dia nggak bisa terlarut dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus BK sendiri kan juga ikut mengawal ya Kaica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kaica mungkin sekarang? Kalau itu nggak secara nakal juga karena udah ada kuasa hukumnya, takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kaica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke BK atau ke Ai, itu gimana Kaica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon, juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, kemarin Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Mau bilang kayak gitu ya, aku begini. Iya, kadang dia bisa lihat sendiri ada nurut-nurutnya gitu sama aku, kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kaica mantau segala macem gitu Ya kan. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini kan udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kaica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan sibuk sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesini dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica, satu lagi Kaica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Padodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kaica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan? Ada hubungan pasti ke depannya seperti apa gitu. Tanggapannya gitu Kaica. Kaica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kaica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kaica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk
kebutuhan pendidikan Gala ke depannya, tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas segala itu bukan haknya juga kan. Iya, sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada puji juga, rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 200 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya? Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. Kasih Kak Ica. Nah, kasih Kak Ica, Kak foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Icha bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Icha sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Icha pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Icha mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Icha menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Icha tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Icha, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Icha. Marisha Icha menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Icha menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Icha mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Icha mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan gak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku tahu. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak privacy ya. Ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi haknya. Jadi bukan ranah saya untuk menjawab. Walaupun sudah seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Becca sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali.
Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau diminta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah. Tapi BK sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram itu. Memang ada istilahnya sumbangsi dari Kaica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya. Dia nggak bisa terlalu dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasusnya BK sendiri kan juga ikut mengawal ya Kaica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kaica mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga, karena udah ada kuasa hukumnya, takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kaica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke BK atau ke Ai, itu gimana Kaica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon, juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti apa? Sometimes nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya? Itu begini. Iya. Kadang ya dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku sih, kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kaica mantau segala macem gitu Ya kan. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini ya udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya, misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kaica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesini dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica, satu lagi Kaica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara, kan Kaica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan, ada hubungan pasti kedepannya seperti apa gitu. Anggapannya gitu Kaica. Kaica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis
dipakai gitu. Kak Ica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kak Ica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan, karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas segala itu bukan haknya juga kan, tapi sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya, 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu, sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya, Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. Kasih Kak Ica. Makasih Kak Ica. Kak foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Ya udah. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Kakak udah on. Udah. Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan nggak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah Gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak usah ngomong. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak privacy ya. Ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi haknya. Jadi bukan ranah saya untuk menjawab. Walaupun sudah seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan.
Kaica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kaica, Ai sama Beka sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau ada bisa untuk minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah. Tapi Beka sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram itu. Memang ada istilahnya sumbangsi dari Kaica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Ya harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya, dia nggak bisa terlalu dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Beka sendiri kan juga ikut mengawal ya Kaica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kaica mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga, karena udah ada kuasa hukumnya, aku nggak ngerti etikanya nggak bu. Kalau Kaica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke Beka atau ke Ai, itu gimana Kaica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon juga, kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti Kamu apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau bilang kayak gitu ya, itu begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kaica mantau segala macem gitu Ya kan. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah nih. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kaica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama dia mah, tapi kan kesempitan dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ngadu. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica, satu lagi Kaica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa
asuransi gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu, tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kaica sebagai perwakilan gala juga karena kemarin bikin yayasan, ada omongan pasti kedepannya seperti apa gitu, anggap aja gitu ya Kaica. Kaica boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi gala katanya udah habis dipakai gitu. Kaica sebagai orang yang juga garda terdepan membela gala, seperti apa Kaica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi dana yang turun dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas segala itu bukan haknya juga kan, tapi sekarang udah ikhlas gitu. Jadi udah ada puji juga, rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya, 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya gala sekitar 230 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu, sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kaica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya, Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. kasih Kaica. Makasih Kaica, Kak foto dulu boleh Kaica? 1, 2 lagi Kaica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kaica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ais sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh, apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kaica? Besti, hello, lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Kakak udah on. Udah. Gimana Kaica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan gak usah ngomong apa-apa itu. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah gala, tahu nggak Kaica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa aku tahu. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kaica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kaica ya? Ya karena apa ya?
sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Beka sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau diminta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat sulit sekali. Tapi Beka sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram itu. Memang ada istilahnya sumaks dari Kak Ica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala Ya macam harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya, dia nggak bisa terlalu dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Beka sendiri kan juga ikut mengawal ya Kak Ica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kak Ica mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga, karena udah ada kuasa hukumnya yang takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kak Ica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke Beka atau ke Ai itu gimana Kak Ica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal nelfon. Ica ini kan bagian dari keluarga kita. Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu. Jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gini. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga telepon, juga kadang-kadang kalau dia salah kemarin sayang kemarin. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti Aku apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya, aku begini. Iya, kadang dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kak Ica mantau segala macem gitu Ya Kak karena Ica. mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini ada bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kak Ica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesempatan, dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kak Ica, satu lagi Kak Ica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala
yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu, tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kak Ica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan, ada omongan pasti kedepannya seperti apa gitu, tanggapannya gitu Kak Ica. Kak Ica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kak Ica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kak Ica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan, karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas segala itu bukan haknya juga kan ya, sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada puji juga, rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya, 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu, sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya, Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. kasih Kak Ica. Kasih Kak Ica, apa foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Ya udah. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ais sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti, hello, lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Kakak udah on, udah. Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan nggak usah ngomong apa-apa itu. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah Gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak bisa komentar. Tapi memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya? Ya karena apa ya? Ini kan agak
ayahnya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Beka sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau ada minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat sulit sekali. Tapi Beka sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram itu. Memang ada istilahnya sumbangsi dari Kak Ica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala macam Harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama dia sendiri, adik-adiknya, dia nggak bisa terlarut dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Beka sendiri kan juga ikut mengawal ya Kak Ica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kak Ica mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga, karena udah ada kuasa hukumnya, aku nggak ngerti etikanya kan. Kalau Kak Ica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke Beka atau ke Ai itu gimana Kak Ica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita, Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga nelfon, juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti Kamu apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya? Aku begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kak Ica mantau segala macem gitu Ya kan. karena mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini ya udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah nih. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya. Misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kak Ica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih hidup sendiri semua. Sometimes kan ya di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesepian, dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ada. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kak Ica, satu lagi Kak Ica, soal ini asuransi
asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara kan Kak Ica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan. Ada omongan pasti kedepannya seperti apa gitu. Anggap aja gitu Kak Ica. Kak Ica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kak Ica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kak Ica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas sebenarnya itu bukan haknya juga kan. Sekarang ya, udah ikhlas gitu. Jadi udah ada rezeki juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kak Ica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya? Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayangkan, cuman kita nggak bisa memaksakan. Kasih Kak Ica. Makasih Kak Ica. Apa foto dulu boleh Kak Ica? 1, 2 lagi Kak Ica, 1, 2 lagi boleh. Marisha Ica bantah dukung Natalie Holzer lepas hijab, awalnya sempat marah. Marisha Ica sempat menuai kritik dari warganet lantaran dinilai mendukung keputusan Natalie Holzer melepas hijabnya. Marisha Ica pun akhirnya angkat suara dan membantah tudingan dirinya mendukung penampilan baru Natalie Holzer. Saat tahu Natalie Holzer memutuskan membuka hijab, Marisha Ica mengaku marah dan kecewa. Namun sebagai sahabat, Marisha Ica menyadari luapan emosinya itu tak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natalie Holzer. Marisha Ica tahu jika masalah yang dihadapi sahabatnya cukup pelik, oleh karenanya ia berusaha untuk tetap ada di samping Natalie. Ica, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa ia mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet, yang menilai dirinya mendukung keputusan Natalie Holzer. Sebagian warganet tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Marisha Ica. Marisha Ica menyadari jika apa yang dilakukan oleh Natalie Holzer memang tak baik. Namun, Ica menyebut ia akan tetap berada di sisi sahabatnya bukan hanya di saat masa senang saja. Bukan mendukung, Marisha Ica mengatakan bahwa ia pelan-pelan untuk merangkul Natalie agar masih bisa di jalan yang baik. Ia enggak mendukung sih untuk dia masuk jurang, tapi ya lebih baik kita kasih tangan daripada dia masuk jurang kan, lanjutnya. Baginya, Natalie Holzer harus selalu ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Ica mengatakan tidak ingin Natalie merasa sendiri seperti dirinya di saat tengah terpuruk. Kak Ica, ini kan dari kemarin kan banyak yang bertanya soal sebenarnya tuh Ai sama Rebecca tuh seperti apa sih hubungan ke depan, maksudnya saat ini gitu loh. Apakah masih atau memang udah putus satu sama lain gitu Kak Ica? Besti. Hello. Lagi wawancara nih. Oh iya, kabur. Jadi gimana tuh? Kakak udah on. Udah. Gimana Kak Ica? Apa ya? Bukan anak aku sih buat jawab ya. Dan gak usah ngomong apa-apa juga. Tapi soal yang Rebecca nggak datang ke ultah Gala, tahu nggak Kak Ica? Tahu sih, cuma ya nggak usah aku jawab. Tapi
memang ini menjadi rahasia mereka berdua yang akhirnya Kak Ica nggak bisa ungkapin ke publik seperti itu ya Kak Ica ya. Ya karena apa ya, ini kan agak privacy ya, ada sesuatu antara keluarga yang sudah menjadi hak saya, jadi bukan ranah saya untuk menjawab, walaupun itu seperti keluarga, cuma ya biarkan keluarga intinya langsung yang menyelesaikan. Kak Ica, tapi sejauh ini memang sepenglihatan Kak Ica, Ai sama Beka sendiri seperti apa sih hubungannya mungkin? Nggak bisa ngomong. Tapi masih kayak sering komunikasi nggak sih mereka? Kakak tahu nggak? Mana ya? Ya mungkin masih kali. Atau kakak mungkin misalnya mereka ada masalah gitu, kakak pihak yang di tengah-tengah mendamaikan apa Iya, gimana? saya ini pihak yang paling membingungkan, yang serba salah, jadi bingung, kanan salah, kiri salah, jadi lebih baik saya diem aja. Tapi kalau minta untuk saya pada curhat, pada telepon, minta ini itu, saya dengarkan, tapi di posisi saya sangat susah. Tapi Beka sendiri kayaknya sekarang udah kelihatan lebih cheerful dengan yang dia posting sekarang, udah lebih sering di Instagram itu. Memang ada istilahnya sumbangsi dari Kak Ica bahwa udah balik lagi aja ke seperti semula, lupain masa lalu yang segala Ya macam harus gitu. seperti itu, karena kan dia menghidupi sama diri dia sendiri, adik-adiknya, dia nggak bisa terlalu dalam kesedihannya dia yang kan biaya hidup tetap berjalan. Kalau kasus Beka sendiri kan juga ikut mengawal ya Kak Ica ya, yang kemarin ke Barreskrim itu seperti apa Kak Ica mungkin sekarang? Kalau itu bukan anakku juga, karena udah ada kuasa hukumnya, aku takutnya etikanya nggak bagus. Kalau Kak Ica sendiri suka ngasih saran atau nasihat ke Beka atau ke Ai, itu gimana Kak Ica? Oh ya, terutama ke ayah yang udah seperti adik saya sendiri, yang dimana juga Pak Faisal kalau nelfon, Ica ini kan bagian dari keluarga kita, Ica ini sebagai kakak dari adik-adiknya gitu, jadi kayak lumayan berat juga kan buat saya. Ica ini harus begini gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka berpikiran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kan ada anak yang udah cukup dewasa yang bisa berpikir sendiri, yang nggak bisa diatur. Kadang-kadang aku juga nelfon, juga kadang-kadang kalau dia salah aku marahin. Sayang, suaranya. Tapi Ai tipe yang kalau dikasih tahu nurut apa enggak nih gini punya pendapat sendiri seperti Aku apa? kan nurut, tapi kadang aku juga sedikit keras. Kamu mau balik kayak gitu ya? Aku begini. Iya. Kadang dia bisa lihat sendiri, ada nurut-nurutnya gitu sama aku. Kayak misalkan udah lama nggak pulang ke rumah, liatin mama. Sampai sebegitu yang memperhatikan bahwa kapan nih nggak nengokin mama, Kak Ica mantau segala macem gitu Ya Kak karena Ica. mamanya kan nelfonnya ke aku, curhatnya ke aku, jadi ya dibilang udah kayak katanya Ica ini udah bagian dari keluarga, Ica ini harus adik-adiknya gitu. Jadi kadang-kadang pikir-pikir ya, oh iya adik-adik gue ya. Ya udah deh. Oh, berarti Jadi omanya aku yang marah-marah tuh udah, mereka mungkin udah nggak baper-baper lagi, nggak terlalu baper kayak dalam arti kalau aku marah-marah. Aku kalau marah-marah juga bener-bener marah-marah, kan ada orang yang marah-marah ada gate-nya gitu kan, kayak marah dikit. Kalau aku nggak suka kamu tuh begini ya, misal kalau ada kurang ajar gitu sama aku, kamu tuh nggak sopan, kamu tuh kayak gini. Ya kak, ya minta maaf, salah gitu. berarti Oma Gala juga sempat curhat ke Kak Ica, mungkin kangen sama Ai yang jarang pulang gitu Kak. Ya kangen dalam arti kan ya anak-anaknya kan masih sendiri semua. Sometimes kan ya
Jadi di sisi lain mama senang sih anak-anak mama semuanya sudah sukses, cuma waktunya jadi susah sama mama. Iya mah, tapi kan kesini dan banyak sekali orang yang ingin sekali anak-anaknya seperti anak-anak mama. Jadi aku yang ngadu. Tapi berarti Ai sendiri jarang pulang, apakah lagi apa sih kesenangan punya rumah baru gimana? Kaica, satu lagi Kaica, soal ini asuransi Gala yang akhirnya diangkat lagi sama Mbak Puput. Katanya ada tudingan bahwa asuransi Gala yang di Pak Dodi itu sebenarnya udah habis gitu. Tapi kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang udah ada perjanjian antara, kan Kaica sebagai perwakilan Gala juga karena kemarin bikin yayasan. Ada omongan pasti kedepannya seperti apa gitu. Anggap aja gitu Kaica. Kaica, boleh sedikit, kemarin heboh banget nih mantannya Pak Dodi ngomong bahwa asuransi Gala katanya udah habis dipakai gitu. Kaica sebagai orang yang juga garda terdepan membela Gala, seperti apa Kaica? Kalau perihal itu dari awal kan sempat ada jadi masalah ya, karena memang sudah banyak juga yang pada tahu perihal asuransi, dana yang turun, dan sebenarnya di mana yang kita harapkan untuk kebutuhan pendidikan Gala ke depannya. Tapi dari keluarga yang saat ini Mas Gala sudah mengikhlaskan karena Gala sudah punya rezekinya yang luar biasa lebih besar ya, karena gitu kali ya, karena ikhlas sebenarnya itu bukan haknya juga kan. Tapi sekarang udah ikhlas gitu. Jadi udah ada rezekinya juga udah luar biasa, jadi udah gak terlalu pikirkan itu. Tapi kan sempat dibilang bahwa dari berapa ya, 530 sekian juta gitu kan, setengahnya ada haknya Gala sekitar 230 juta sekian. Itu apakah walaupun sekarang mengikhlaskan itu, sempat ada omongan nggak sih sama Pak Dodi sendiri bahwa oke nih nanti kedepannya setelah umur sekian uangnya akan dikasih atau gimana gitu Kaica? Sama sekali nggak ada omongan dari pihak sananya. Jadi ikhlasin juga, mungkin dia butuh Ada rasa apa ya, Menyayangkan. keluarga ya, jadi sayang.